Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yofi Yulianti, Prodi PAI 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori belajar dan aliran-aliran psikologi belajar dengan subpokok bahasan antara lain pengertian teori belajar behavioristik, kognitivistik, humanistik, dan konstruktivistik, tokoh-tokoh aliran psikologi belajar, serta kelebihan dan kekurangan teori-teori belajar. Langsung saja teman-teman pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar dan menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Adapun di sini menurut Edward Lee Thorndike. Sebelumnya perlu diketahui oleh teman-teman bahwasannya Edward Thorndike ini merupakan seorang psikolog berkebangsaan Amerika yang dikenal menghabiskan seluruh karirnya di Columbia University. Karya yang diciptakannya dalam bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran ini akhirnya berhasil membuahkan dasar ilmiah dalam psikologi pendidikan modern. Menurutnya, teori belajar behavioristik ini adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan, contohnya seperti pikiran dan perasaan, sedangkan respon adalah reaksi yang ditunjukkan akibat stimulus. Perubahan tingkah laku akibat pembelajaran bagi Thorndike sendiri bisa berupa hal konkret, yaitu teori belajar kognitif, merupakan sebuah teori yang luas dan mencoba untuk menjelaskan tentang proses berpikir dan berbagai proses mental. Selain itu, teori belajar kognitif juga menjelaskan bagaimana berbagai proses mental ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Pada saat proses kognitif bekerja secara normal, maka akuisisi dan penyimpanan pengetahuan akan belajar dengan baik dan semestinya. Namun, pada saat proses kognitif ini tidak efektif, maka penundaan dalam proses belajar dan berbagai kesulitan dalam belajar akan dapat dilihat. Kemudian yang selanjutnya itu teori humanistik. Pada dasarnya, teori humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Teori ini tidak lepas dari pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Terakhir, teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Dan selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh aliran psikologi belajar. Secara garis besar, terdapat 3 aliran psikologi yang membahas tentang belajar. Ketiganya ini ialah psikologi behavioristik, psikologi humanistik, dan psikologi kognitif. Tokoh-tokoh aliran psikologi behavioristik antara lain Pavlov, Watson, Guthrie, dan Skinner. Tokoh aliran psikologi humanistik antara lain Bandura dan Erikson. Yang terakhir yaitu tokoh-tokoh aliran psikologi kognitif. Di sini antara lain adalah Jean Piaget, Lev Vygotsky, Robert Gagne, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Pembahasan terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik. Kelebihannya, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti dengan cara diberi permen atau pujian. Selanjutnya, teori ini juga membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Di samping kelebihannya ada juga kelemahannya, antaranya pembelajaran siswa yang berpusat pada guru ini bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Selanjutnya, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengarnya dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang kedua yaitu teori kognitif. Kelebihannya menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kelemahannya, teori kognitif ini
Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. 3. Teori humanistik. Kelebihannya adanya suasana yang saling menghargai. Kekurangannya yaitu munculnya kreativitas yang sering disalahgunakan. Kelemahan lain dari teori humanistik ini yaitu kreativitas yang semakin bebas dan tanpa batas kerap kali sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan itu sendiri. Kondisi ini terjadi ketika ada individu yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu teori konstruktivistik. Kelebihannya, siswa mampu mengembangkan ide-ide atau kreativitasnya karena diberikan kebebasan. Siswa mampu berpikir, paham, serta ingat karena siswa terlibat secara langsung serta dapat mengaplikasikannya dalam segala situasi. Adapun kekurangannya yaitu kekurangan dari teori ini mungkin adalah kurangnya peran seorang guru sebagai pendidik yang masih kurang mendukung. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya terkait dengan teori belajar dan aliran-aliran psikologi belajar. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.